Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana biasa, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan pagi ini. Namun mari kita persiapkan diri terlebih dahulu untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Efesus 1 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dipati rumah mata ni rohamuna, asa di boto kamu rumang ni arta sihirimon, sian pajowon nai, rodi surung ni hasangapon, siteanon ni aka nabadiai. Demikian firman Tuhan. Hidup dalam terang kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah bertanya, apa tujuan hidupku? Kadang kita merasa lelah, kehilangan arah, atau tidak tahu untuk apa kita ada di dunia ini. Tetapi melalui ayat ini, kita diingatkan bahwa Tuhan ingin mata hati kita terbuka, supaya kita bisa melihat dengan lebih jelas, bukan hanya dengan logika, tapi dengan iman dan pengertian rohani. Tuhan memanggil kita bukan secara sembarangan. Panggilannya penuh dengan harapan dan kemuliaan. Ada rencana besar di dalam hidup kita, dan bagian kita adalah untuk mempercayai dan berjalan di dalam panggilan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa penjelasan yang perlu kita renungkan. Yang pertama, melihat dengan mata hati. Melihat dengan mata hati berarti melihat sesuatu lebih dalam daripada apa yang tampak di permukaan. Mata jasmani hanya bisa melihat apa yang ada di depan kita. Masalah, kegagalan, atau hal-hal yang tidak ideal. Tapi mata hati yang dibimbing oleh iman dan pengertian dari Tuhan bisa melihat tujuan Tuhan di balik segala sesuatu. Yang kedua, di setiap pergumulan ada pengharapan besar. Hidup ini penuh tantangan. Masalah keluarga, ekonomi, kesehatan, atau batin. Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa tidak ada pergumulan yang sia-sia jika kita hidup bersama Tuhan. Justru di dalam pergumulan, Tuhan sedang membentuk kita, menguatkan iman kita, dan menyiapkan hal-hal besar di depan. Jadi, pengharapan besar itu bukan soal hasil akhir, misalnya sukses, sehat, berhasil, tapi juga bahwa Tuhan menyertai kita dalam prosesnya. Yang ketiga, kita semua punya bagian dalam rencana Allah yang mulia. Tuhan tidak hanya memilih orang-orang tertentu saja untuk rencananya. Setiap orang, termasuk kamu dan saya, punya tempat dalam rencana Tuhan yang besar. Hidup kita bukan kebetulan. Tuhan memberi kita talenta, pengalaman, dan jalan hidup yang unik untuk dipakai bagi tujuan yang lebih besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan kita dalam Kristus bahwa kita menuju kehidupan yang penuh arti dan tujuan. Dan pengharapan tersebut menjadi dasar kita dalam menjalani hidup dengan keyakinan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya.
Engkau begitu kasih dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini, kami merasakan perlindungan dan kasih Tuhan. Engkau bangunkan kami dari tidur kami, hingga kami boleh menikmati hari yang baru di pagi hari yang cerah ini. Bapa yang baik, kami akan melakukan aktivitas kami mulai dari pagi hari ini. Bapa yang baik, kiranya Engkau selalu bersama-sama dengan kami, menyertai setiap kehidupan kami dan semua pekerjaan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang berkuasa atas semua aktivitas kehidupan kami. Arahkan hati dan jiwa pikiran kami Tuhan, untuk selalu boleh berbuat, berkarya, bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Terkhusus untuk renungan pagi hari ini, Tuhan ingatkan kami lewat firman Tuhan, supaya kami hidup dalam terang kasih Tuhan. Kami boleh menggunakan mata hati kami untuk boleh melihat betapa besar kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Biarpun kami sering menggunakan mata jasmani kami hanya untuk boleh melihat hal-hal yang tidak ideal. Kami hanya boleh melihat apa yang ada di depan mata kami. Masalah, kegagalan, dan yang lainnya. Tapi kini kami diarahkan oleh firman Tuhan untuk boleh melihat dengan mata hati kami, supaya kami boleh melihat kemuliaan kuasa kasih Tuhan yang lebih lagi di dalam kehidupan kami, bahwa kami akan merasakan selalu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami hanya boleh berserah diri hanya kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang selalu mengarahkan hati, jiwa, dan pikiran kami dalam menjalani hari-hari hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan untuk boleh diarahkan kehidupan dunia ini membuat kami lebih jauh dari Tuhan. Tapi biarlah kami selalu hidup di dalam Tuhan, tuntunan kuasa kasih Tuhan, supaya kami selalu hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Ampunkan kami dari semua kesalahan dan dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.